Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Marisha dari kelas Akuntansi Manajemen Malam 3B. Di sini saya akan melakukan pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, langkah pertama kita harus mengkoneksikan database-nya. Setelah terkoneksi, bakalan muncul pengisian profil, pengisian tampilan profil wajib pajak tersebut. Ini kita isi dengan informasi yang ada. Maka muncullah menu yang baru seperti kayak surat pemberitahuan SPT, laporan SPT, dan lain-lainnya. Kemudian langkah pertama, kita buat SPT baru. Untuk jadi SPT-nya kita pilih SPT tahun OP 1770. Untuk tahun pajaknya diisi dengan tahun pajak yang dihitung. Nah, kalau sudah kita klik OK. Karena sebelumnya saya sudah buat, saya buka yang telah saya buat tadi yang 2019. Buka. Nah, sudah dibuka. Nah, untuk langkah pertama kita mengisi daftar pembayaran PPh final untuk jumlah peredaran tertentu. Nah, di sini kita bisa isi dengan laporan penjualan per bulannya. Nah, di sini untuk mengisinya kita klik tambah. Nah, ini kita isi dengan data yang ada, dengan sesuai informasi yang ada. Dimulai dari Januari hingga Desember, begitu seterusnya. Nah, saya buka dulu satu begini, seperti ini. Untuk lokasi di KTP Kota Batam, alamat Kota Batam, untuk alamat tempat usahanya, kemudian nilai peredaran betulnya berapa, kemudian untuk PPh final dibayarnya udah terisi secara otomatis oleh aplikasi. Ini simpan, dan begitu juga untuk pengisian seterusnya, Februari, Maret, hingga Desember. Nah, setelah terisi, setelah tersimpan kita close. Kemudian langkah selanjutnya untuk kita isi lampiran keempat. Nah, di lampiran keempat ini kita ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Untuk bagian A ini harta pada akhir tahun yang dimiliki oleh Ahmad Yani, wajib pajak Ahmad Yani. Nah, di sini ada 4 harta pada akhir tahunnya. Untuk mengisinya kita bisa pilih tambah, kita pilih kode hartanya, nama hartanya apa, tahun perolehannya, saya tentukan. Nah, di sini untuk kode hartanya 043. Untuk nama hartanya mobil Kijang, tahun perolehan ini tahun mobil tersebut diperoleh atau digunakan. Kemudian untuk harga perolehan ini harga pembelian mobil tersebut. Nah, untuk keterangan ini opsional, bisa diisi boleh enggak. Kemudian simpan, oke, dan seterusnya. Untuk harta-harta berikutnya juga begitu cara pengisiannya. Nah, untuk di bagian B, untuk kewajiban atau utang pada akhir tahun, kita bisa isi dengan mengklik tambah, kemudian kita isi. Nah, untuk pengisian pada utangnya, utang lainnya ada beberapa. Nah, di sini saya buka contoh satu. Pengisiannya ini, jadi ini kode utang untuk 09 utang lainnya. Nah, nama pemberi pinjaman itu seperti PT Souvenir Hebat. Alamatnya Kota Batam, tahun pinjamannya 2018, jumlah pinjamannya sebesar 155 juta. Setelah terisi, klik simpan, oke, dan begitu juga seterusnya. Setelah itu di bagian C, ini ada daftar susunan anggota keluarga. Nah, karena Ahmad Yani belum berkeluarga atau belum menikah, maka tidak perlu diisi. Langkah selanjutnya, lampiran ketiga. Nah, di lampiran ketiga ini di bagian A penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Nah, di sini ada jenis penghasilannya itu bunga deposit. Untuk dasar pengguna pajak itu sebesar 12 juta. Untuk PPh terutama udah otomatis terhitung sendiri, yaitu 2.400.000. Nah, untuk honorariumnya itu 10 juta. Untuk PPh terutama 500.000. Untuk penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final itu sebesar 4.750.000.
Dan PPh terutangnya 23.750.000. Dan dapatlah PPh terutang seluruhnya itu sebesar 26.650.000. Setelah selesai, sudah terisi, kita klik simpan. Oke. Dan ke bagian B dan C. Nah, di sini karena tidak adanya penghasilan tidak termasuk objek pajak, maka tidak perlu diisi. Nah, langkah selanjutnya di lampiran kedua ini itu pengisian daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain. Nah, di sini ada nama pemotongnya atau pemungutnya. Nah, kalau mau bikin yang baru tinggal klik tambah. Nah, saya di sini mau contohin satunya saja, satunya. Kita buka dulu. Nah, di sini untuk namanya, nama pemotongnya Badan Pemerintahan, NPWP dari nama pemotongnya itu, terus kemudian nomor bukti pemotongannya, kemudian isi tanggal pemotongannya atau pemotongannya atau pemotongannya, terus jenis pajaknya. Ini untuk Badan Pemerintahan ini untuk gaji ya, ini PPh 21. Nah, kemudian PPh dipungutnya, jumlah PPh yang dipungut berapa. Nah, setelah kita klik simpan, oke. Terus, kemudian langkah selanjutnya di lampiran ke-1. Nah, di lampiran pertama ini ada bagian A, bagian C, dan bagian D. Nah, di bagian A ini, untuk bagian biaya auditnya tidak diisi karena saya tidak memiliki informasi mengenai data biaya auditnya. Nah, langsung ke bagian A1. Nah, di bagian A1 ini penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Nah, sini peredaran usahanya sebesar 4.750.000. Harga pokok penjualannya 4.200.000. Kemudian untuk laba atau rugi brutonya dapatlah sebesar 550 juta. Untuk biaya usahanya itu 251.400.000. Untuk penghasilan netonya dari laba rugi bruto dikurang dengan biaya usahanya dapatlah senilai 298.600.000. Selesai, kita masuk ke bagian simpan. Oke, kita masuk ke bagian 2. Nah, di bagian 2 ini karena tidak ada yang harus disesuaikan sesuai perhitungan fiskal, maka tidak usah diisi. Nah, masuk ke bagian C. Di sini kita mengisi nama pemberi kerjanya itu. Pemberi kerja Ahmad Yani. Nah, di sini yang memberi kerja adalah Dinas Pendidikan. Nah, kalau mau isi, kita bisa klik tambah. Nah, di sini saya mau ngasih contoh ini. Nama pemberi kerja Dinas Pendidikan Kota Batam, NPWP pemberi kerjanya berapa, penghasilan brutonya sebesar 113.850.000 rupiah. Kemudian dikurang dengan penghasilan, kalau misalkan ada pengurangan penghasilan dikurang, kalau tidak ya langsung aja. Jadi penghasilan ini 113.850.000. Kalau sudah, kita klik simpan. Kemudian di bagian D, nah di sini untuk jenis penghasilan yang dikenal PPh bersekinah karena tidak ada, maka karena tidak ada info mengenai ini, maka tidak bisa diisi. Nah, kalau sudah, kita close. Kemudian kita ke SPT Induk. Nah, di SPT Induk ini untuk identitas dia udah keisi secara otomatis, keisi sendiri dari pengisian sebelumnya. Begitu juga di bagian A, bagian B, bagian C, D. Nah, di bagian B ini ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Kita klik TK0 karena Ahmad Yani sendiri, wajib pajak Ahmad Yani sendiri belum memiliki keluarga, maka kita klik yang TK0, dapatlah 24 juta, untuk TK0 24.300.000 dan hasil penghasilan penghasilan kena pajaknya sebesar 388.150.000. Nah, untuk bagian C sudah otomatis keisi sendiri. Untuk PPh terutangnya, untuk PPh terutang ini kita dapatkan dari penghasilan kena pajak dikali dengan tarif
PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini kan sebelumnya penghasilan pajak itu senilai 388.150.000. K untuk tarifnya itu sendiri 0 sampai 50 juta 5%. Terus untuk 15% 250 juta hingga 500 juta. Kemudian untuk 25% 500, untuk 25% 500 juta. Maaf, untuk 25% 250 juta hingga 500 juta, dan untuk 30% 500 juta ke atas. Nah, di sini kita bisa kalikan penghasilan kena pajak dengan tarif-tarif tadi. Nah, dapatlah hasilnya 67 juta 337.500. Jadi jumlah BPT terutangnya 67 juta 37.500. Kalau sudah, kita klik simpan. Kemudian di D ini dia udah otomatis juga terisi sendiri. Di bagian E juga begitu, bagian F. Nah, di bagian F ini untuk menghitung angsuran BPH pasal 25 tahun pajak berikutnya, kita bisa 1/12 dikali jumlah pada angka 13, atau jumlah PPh terutangnya dibagi 12. Nah, di bagian G ini kita klik yang bagian F, dan bagian K. Nah, di kuasa kita bisa klik wajib pajak, dan otomatis untuk tanggal, nama lengkap, NPWP sudah otomatis terisi sendiri. Ya, setelah selesai, kita simpan. Data berhasil disimpan, oke. Terus, nah, setelah diisi SPT-nya, untuk laporan SPT, kita bisa melakukan rekaman surat setoran pajak SPT di sini. Kita tambah dan bisa dibuat di sini. Kemudian untuk setelah itu kita melakukan laporan data SPT ke KPP. Bisa di sini dibuat, simpan, dan sudah dilaporkan. Kemudian kalau ingin mencetak, kita bisa cetak di menu cetakan ini. Klik mencetak. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.